Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Eh, sorry, kita lanjut sedikit karena ada apa namanya untuk khusus untuk persamaan garis resisten. Jadi ini kepecah jadi dua. Jadi di sebelum UTS kita akan jelasin sedikit pengertiannya aja sebelum nanti akan belajar tentang jadi pengertian sama cara buatnya sedikit. Baru nanti setelah UTS detail pengujiannya dengan di materi setelah UTS gitu ya. Ya, ini sebenarnya udah kalau sudah dapat di STAT udah dapat, di analisis regresi dapat. Jadi ketika kita mau ngamatin dua ciri karakteristik data berpasangan kan kita pola yang paling umum atau sederhana itu ya pakai persamaan garis lurus gitu ya. Y sama dengan A tambah BX gitu untuk I-nya jalan dari 1 sampai N. Nah, tapi apa namanya? em, eh, ketika kita dapat data berpasangan kayak gini, biasanya pertanyaannya itu adalah bagaimana pola yang paling tepat untuk menggambarkan dua karakteristik objek itu kan ya. Nah, apa namanya? Yang paling sederhana dan paling umum itu ya itu tadi persamaan garis lurus. Sekarang masalahnya tidak semua plot pencaran atau scatter plot itu mengikuti garis lurus sehingga akan menimbulkan error atau kesalahan yang besar gitu kan ya. Nah, untuk analisisnya ya kita kan awalnya menggunakan scatter plot sehingga kita bisa memperkirakan polanya itu apakah bisa pakai garis lurus ataukah tidak gitu. Solusinya adalah kita ya ngecek polanya, jadi kita nggak bisa langsung paksa pakai garis lurus, tapi kita harus cek berdasarkan sebaran datanya gitu. Nah, kemungkinan yang terjadi adalah dia memencar sekitar garis lurus, bisa ngikutin kurva tertentu misalnya kuadratika, kubika, dan seterusnya gitu ya. Kemudian ataukah titiknya memencar tidak beraturan atau sebagian membentuk garis lurus, kemudian beberapanya menyimpang gitu. Misalnya dia garis lurus tapi ternyata ada pencilan gitu. Misalnya. Ini adalah beberapa kemungkinan yang bisa terjadi kalau kita ngebuat scatter plot. Nah, selain pakai scatter plot, untuk mendeteksi apakah data kita itu mengikuti garis lurus atau enggak, yang paling sederhana itu kita bisa pakai penggalan garis gitu. Jadi kita bisa ambil 3 titik yang mewakili data, kemudian kita buat 2 penggalan garis lurus gitu. Ya. Habis itu kita lihat rasionya, koefisiennya. Jadi kan kalau kita punya ambil 3 titik yang mewakili data misalnya. Nah, kita misalnya ada banyak titik, yang kita ambil adalah ini, titik ini dan ini gitu ya. Jadi kita coba buat penggalan garis. Nanti kita lihat dari 2 titik ini dapat B, dari garis ini B1 ini dapat B2. Terus habis itu kita lihat rasionya antara dua penggalan, B1 dibanding B2. Kalau dia dekat dengan 1, berarti dia mengindikasikan dia bisa deketin pakai garis lurus. Tapi kalau ternyata jauh dari 1, maka ada indikasi dia ada kelengkungan gitu. Ini cara paling sederhana kalau kita mau deteksi data itu ngikutin garis lurus atau enggak. Contoh, kita punya data ini gitu ya. Ada berapa nih? 2, 4, 6, 8. Ada 16 data, 16 pasangan data. Ya. Nah, misalnya untuk mendeteksi kita ambil 3 buah titik. Misalnya yang diambil 448, 668, 771. 448, 668, 668, 771. Misalnya diambil 3 titik ini gitu ya. Nah, dari 3 titik ini akan dibuat apa namanya? Antara titik 1 dan 2 dan titik 2 dan 3 dibuat B-nya. Jadi buat gradien gitu. Jadi delta selisih Y dibagi selisih X. Ini selisih Y dibagi selisih X gitu kan ya. Nah, didapatlah untuk yang 1, 2 itu 10, terus habis itu 2, 3 itu 8,7. Habis itu dicari rasionya. Oh, rasionya ternyata 10 sama 8,7 itu 1,15. Ini relatif tidak jauh dari 1 sehingga bisa dikatakan polanya kemungkinan ada pola garis lurus dengan 3 titik yang mewakili gitu. Ya. Nah, sekarang kalau kita udah tahu apakah dia bisa dideketin pakai garis lurus, maka selanjutnya kita akan estimasi untuk ngebuat garis lurus ini A sama B yang paling cocok yang merupakan parameter garis lurus itu apa gitu. Baru kita mempertimbangkan semua data yang tadi 16 itu. Nah, untuk estimasinya, salah satu cara yang bisa kita pakai yang akan dipelajarin di sini dan fokus ntar habis UTS, itu adalah menggunakan persamaan garis resisten.
ini udah disebut berkali-kali ya, persamaan garis resisten artinya persamaan garis yang tahan terhadap ya persamaan garis yang resisten gitu, yang tidak gampang terpengaruh oleh keadaan data gitu. Nah, garis resisten itu adalah garis lurus. Ya, jadi persamaan garis lurus yang resisten itu adalah persamaan garis resisten itu adalah persamaan garis lurus yang resisten atau tahan atau nggak terlalu peka kalau ada pencilan gitu. Karena dia dipakai itu dibuatnya itu pakai konsep median. Jadi gitu ada pencilan dia tidak akan dia akan tetap resisten gitu. Jadi walaupun ada pencilan di sini, dia nggak akan terlalu peka garisnya, karena makanya konsep median. Ingat tadi di penjelasan sebelumnya kita tahu median itu nggak kayak rata-rata, jadi dia lebih resisten dibanding rata-rata kalau ada pencilan. Nah, untuk buat garis resisten gampang aja, jadi urutin dulu datanya, kemudian habis itu setelah diurutin bagi jadi 3 bagian, ya ini bisa bagian bawah, tengah, atas ini ya diatur aja, yang penting setidaknya dia relatif sama atau karakteristiknya sama gitu ya. Kemudian cari median X, median Y untuk setiap bagiannya. Habis itu baru hitung koefisien B. Koefisien B ini kita dengan menggunakan dua titik yang mewakili bagian yang atas sama yang bawah gitu. Terus habis itu kita hitung koefisien A tiap bagian kemudian dicari rata-ratanya. Hitung koefisien A pada tiap bagian, kemudian dicari rata-rata yang merupakan koefisien A untuk garis resisten. Oke, jadi misal ada data yang tadi ya, jadi ada 2, 4, 6, 8, 16 data. Kita buatin scatter plotnya, sekarang kita mau bagi jadi 3 kelompok atas sama bawah misalnya. Jadi misalnya ini adalah kelompok bawah, ini kelompok tengah, ini atas gitu. Oke, di sini perhatiin dulu bahwa ternyata kita punya 3 garis data yang menjauh, yaitu di titik hijau, biru, dan titik merah, gitu ya. Itu adalah 3 data yang menjauh dari pola garis lurus, gitu. Nah, sekarang artinya apa? Artinya di sini kita punya pencilan loh ya, kita punya pencilan. Sekarang kita mau buat garis resisten yang dia resisten atau tidak terlalu peka atau tidak terlalu terpengaruh dengan adanya 3 data yang memencil ini gitu. Kayak tadi kita udah pecah datanya jadi ada data bagian bawah, bagian tengah sama bagian atas, cari median masing-masing, ini median X, median Y untuk bawah dan seterusnya. Kemudian habis itu untuk cari B-nya, B-nya itu tadi apa? Kita hanya mempertimbangkan yang bagian bawah dan atas. Jadi kita cari B-nya itu 53 dipakai delta Y dibagi delta X gitu. Dapatlah B-nya 5. Kemudian A-nya itu adalah apa namanya? Rata-rata dari semua dikurangin. Jadi sigma Y dikurangin Y bar dikurangin B kali X bar gitu. Di mana Y sama X ini adalah median-mediannya gitu. Ya. Kemudian dapatlah A dan B yaitu 5 dan 22,7. Nah, sekarang kita apakah cukup sampai sini? Ternyata tidak. Kita perlu melakukan iterasi terhadap ini sampai kita dapat iterasi terhadap A dan B sampai kita dapat iterasi yang tahap terakhir gitu. Nah, karena apa? Bisa jadi A dan B itu bukan pendugaan yang paling cocok. Kita lakukan iterasi, kita libatkan error karena kalau errornya itu bisa menjadi salah satu ukuran apakah pendugaan kita udah baik atau enggak gitu kan ya. Nah, dari nilai error kita akan bikin lagi persamaan garis baru antara X dan error nanti gitu. Kan tadi awalnya X dan Y, terus habis itu muncul error. Kalau error di sini disimbolin Y, R. Nah, nanti kita buat model baru antara X dan R gitu. Ya. Nah, koefisien yang diperoleh digunakan untuk memperbaiki. Jadi kalau nanti B-nya itu sudah 0, berarti iterasinya stop. Atau kurang dari 1% B awal. Jadi tadi B awal udah dapet, dihitung 1%-nya berapa. Kalau udah dapet B terakhir itu kurang dari 1%-nya, berarti iterasinya stop. Habis itu nanti tahap terakhir
Kalau udah selesai, baru kita koreksi konstanta A-nya. Caranya adalah kita tambahin dengan rata-rata median dari error, dari R bar gitu. Oke, ya ini aplikatif aja ya, nanti bisa dicoba. Jadi di tahap 1 itu kita punya persamaan garis 1 dulu, Y sama dengan A1 tambah BX, tadi yang udah kita dapat. Kemudian kita dapat errornya kan ya, setiap Y. Jadi kita punya X sama Y, terus kita dapat Y1 kan ya, iterasi 1, baru kita dapat R1. R1 ini dapatnya dari Y dikurangi Y1 error lah, gitu. Habis itu, baru dari pasangan X dengan R, ini kita akan dapetin koefisien baru, yaitu A1 aksen dan B1 aksen, gitu. Jadi kita modelin ulang antara X dan si R, gitu. Nanti kita akan dapat untuk A2-nya itu adalah A1 yang pertama tadi ditambahin dengan hasil permodelan error. B2-nya juga gitu, B1 tambah hasil permodelan errornya. Gitu. Ya. Kemudian tahap 2 serupa, cuman karena B-nya selalu berganti tanda, tapi besarannya kurang lebih sama, maka ada penyesuaian berdasarkan bukunya Tuke itu, didapatlah B3-nya itu kalau tadi apa namanya untuk ketika udah dapat A2 sama B2, maka untuk cari B3-nya itu adalah B2 dikurangi B2 aksen dikali persamaan ini gitu ya. Gitu. Nanti ini bisa dicoba, silakan di-post terus habis itu dicoba dicontoh latihan. Ini sebenarnya cuma ngitung aja sih. Nah, jadi secara umum ya kayak tadi ini kalau n-nya iterasinya ke iterasi kedua berarti kan dapatnya B3 sama dengan B2 dikurangi B2 aksen B2 ya dan seterusnya gitu ya. Ini kalau n-nya sama dengan 2. Ini terus nanti berlanjut B3 B4 terserah dilanjutin terus, kita nggak tahu keadaan datanya sampai kita dapat B yang ini itu kurang dari 1% B awal, baru kita bisa stop. Tuh. Ini ada contoh yang tadi kita udah dapat B awal tadi ya, udah kita lakukan. Kemudian kita mau coba iterasi. Dihitungin dulu B awalnya 1%-nya itu adalah 0,05. Ini silakan dicoba ya. Jadi 0,05 sampai dapat B yang kurang dari 0,05 baru iterasinya stop nanti gitu. Di sini udah ada R. R ini didapat dari mana? R ini didapat dari yang tadi kalau Y dikurangin Y1 topi. Y1-nya apa? Y1-nya itu adalah A1 tambah B1X, yaitu 22,7 tambah 5X. Berarti tinggal dimasukin. Misalnya untuk X yang pertama 2, berarti kan kayak ngitung error gitu loh waktu mata kuliah regresi ya, harusnya atau statistik dasar. 22,7 ditambah 5 kali 2, 10, dapatlah Y1. Jadi misalnya 22,7 ditambah 10 jadi 32,7, berarti R1 itu adalah 31,7 dikurangi 32,7, jadilah min 1,6 gitu. Dan seterusnya sampai nanti kita dapat ini gitu. Dapatlah kita B2 gitu. B1 aksen dan seterusnya iterasi. Sampai endingnya kita dapat B2-nya itu ternyata benar kurang dari 0,05, jadi kita stop iterasinya. Dapatlah kita B3. Pakai rumus yang tadi ya, persamaan yang tadi. Nanti bisa dicoba ya. Ini adalah R yang baru. Sehingga ini tadi koreksi ini kan B ya, 4,94-nya yang ini B3. Kemudian 22,7 ini adalah A yang baru, A yang pertama A1 ini adalah median dari R3 di rata-rata ini. Sehingga ini adalah persamaan garis yang paling resisten untuk si data kita tadi. Ya, ini ada latihan nanti bisa dicoba, tapi sebaiknya coba ini dulu latihan yang udah di sini, jadi dicocokin nanti. Ya, assalamualaikum, semangat.